Pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pajak juga memiliki peranan penting sebagai penopang pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh, maka semakin kecil juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan negara. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pengertian pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan juga terdapat beberapa jenis. Salah satunya adalah PPh Pasal 23 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ada pula tarif objek pajak. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar penggunaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf E. Yang kedua, sebesar 20% dari jumlah bruto. Yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2. Ada juga imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan konsultan dari jasa lain, selain jasa yang dipotong PPh Pasal 2. Isu terkait PPh Pasal 23. Pajak atas jasa penopang penerimaan PPh Pasal 23 pada tahun depan atas jasa diyakini bisa menjadi penopang target pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 23 di tahun depan. Pemerintah meyakini pemulihan ekonomi di tahun depan akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas jasa dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021. Pemerintah menargetkan setoran pajak penghasilan PPh Pasal 23 sebesar 40,22 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,9% dibandingkan proyeksi penerimaan tahun ini senilai 37,84 triliun. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Yunirwansyah, mengatakan diharapkan dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 pada tahun 2021, maka ekspektasi investasi dan konsumsi akan naik. Pemerintah sebelumnya sudah mengestimasi jika tahun depan insentif pajak tersebut berlaku, maka diproyeksikan penerimaan PPh Pasal 23 akan turun sebesar 4,06 triliun. Perhitungan ini merujuk pada naskah akademik rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan. Informasi saja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Objek PPh Pasal 23 meliputi dividen, bunga, dan royalti. Kemudian pajak atas sewa dan penghasilan lainnya sehubungan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Terakhir, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Ada pula dasar hukum PPh Pasal 23. Yang pertama, dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 atau PMK 03 atau 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Saya akan melanjutkan penjelasan Diana tentang PPh Pasal 23.
PPh Pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, bisa dividen, bunga royalti, dan sebagainya, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam PPh Pasal 21. Kini, untuk lebih memahami perhitungan PPh Pasal 23, berikut adalah beberapa ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 23. Yang pertama, perhitungan PPh Pasal 23 atas dividen. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Jawabannya, PPh Pasal 23 sama dengan 15% dikali 30 juta rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015. Saat penyetoran paling lambat 10 Juni 2015. Saat pelaporan paling lambat 20 Juni 2015. Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 23 atas bunga obligasi. Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar 75 juta rupiah. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jawab, PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah 15% dikali 75 juta rupiah sama dengan 11.250.000 rupiah. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015. Saat penyetoran paling lambat 10 Februari 2015. Saat pelaporan paling lambat 20 Februari 2015. Perhitungan PPh Pasal 23 atas hadiah dan penghargaan. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta rupiah. PPh Pasal 23 yang dikenakan sebesar 15% dikali 150 juta rupiah, sebesar 22.500.000 rupiah. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 mengatur mengenai jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Yang pertama, PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, PPh Pasal 23 disetor pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang ketiga, SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, penghasilan yang tidak dipotong PPh 23 ada apa saja? Yang pertama, ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, ada sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari 25% jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keempat, ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang kelima dan terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembayaran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julia Alsabila. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Kasus yang pertama, pada bulan Februari 2017, PT El Nusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta menggunakan jasa perantara yaitu jasa logistik dan freight forwarding dari PT Schenker Petrolog Utama untuk mobilisasi loader trucking senilai
Rp6.250.000. Biaya pengiriman tersebut akan menjadi DPP untuk dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 23. Total besar biaya dan pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibayar PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta adalah sebagai berikut. PPh pasal 23 dari nilai jasa logistik yaitu 2%. Perhitungan PPh pasal 23 jasa pengiriman atau logistik dan freight forwarding. Di sini DPP-nya Rp6.250.000. PPh pasal 23 yaitu 2%, berarti Rp125.000. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar Rp125.000 dari total tagihan. Maka jasa logistiknya Rp6.250.000 dari PPh pasal 23 2% yaitu Rp125.000. Lalu untuk kasus keduanya, pada bulan Oktober 2016, PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta melakukan pelunasan pembayaran termin 4 untuk pembelian 2 peralatan konstruksi pada PT Hazelindo Pratama senilai Rp427.500.000. Total biaya pelunasan yang harus dibayar oleh PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi sebagai berikut. Nah, rincian pembelian alat berat oleh PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta yaitu Hazel Power Pack 841 juta, Hazel Dual Winch 880 juta, lalu jumlahnya 1M721 juta. Dengan diskon 11 juta, maka totalnya 1M710 juta payment term. DP pertama 1M710 juta dikali 30%, maka totalnya 513 juta. Term yang kedua 1M710 juta dikali 20%, maka totalnya 340 juta rupiah. Term yang ketiga 1M710 juta dikali 25% sama dengan 427.500.000 rupiah. Lalu term yang keempat 1M710 juta rupiah dikali 25% sama dengan 427.500.000 rupiah. Lalu untuk kesimpulannya, pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23, terdapat pemotong pajak yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang PPh pasal 23, begitu pula dengan tarif dan penghasilan apa saja yang tergolong dapat dipotong PPh pasal 23 ataupun yang dikecualikan. Makalah di atas juga menunjukkan kapan saat terutang, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23 yang telah ditentukan oleh undang-undang. Lalu sarannya mengenai pajak penghasilan pasal 23, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep dasar dan tujuan dari pajak ini. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk dividen, bunga, royalti, dan imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan. Untuk memperkaya makalah, disarankan agar penulis menyertakan analisis mendalam mengenai objek pajak, tarif yang berlaku, serta mekanisme pemungutan dan pelaporannya. Selain itu, menambahkan studi kasus atau contoh nyata dari penerapan PPh 23 di berbagai sektor industri dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampaknya terhadap wajib pajak dan perekonomian secara keseluruhan. Penulis juga sebaiknya membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi PPh 23 serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Sabila. Saya akan menjelaskan akuntansi pajak PPh pasal 26. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut oleh negara tidak tanpa dasar, sudah pasti ada dasar hukumnya yang jelas, memuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pada pemungutan pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pelaksanaan pemungutan di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar yaitu Pasal 23A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT dari badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu selanjutnya ada subjek PPh pasal 26. Seorang individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh pasal 26 adalah yang pertama ada pengoperasian usaha di Indonesia, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang kedua, memperoleh penghasilan dari Indonesia, yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu selanjutnya ada objek pajak. Yang pertama ada dividen, bunga, royalti, sewa maupun penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta. Lalu ada imbalan atas jasa, pekerjaan maupun kegiatan lain. Lalu hadiah dan penghargaan, pensiun serta pembayaran berkala lain, premi swab dan transaksi lindung nilai lain. Lalu keuntungan pembebasan utang, penghasilan dari penjualan maupun pengalihan harta yang dilakukan di Indonesia atau perhiasan mewah, emas, barang antik, lukisan, kendaraan bermotor, berlian, dan intan. Lalu selanjutnya ada premi dibayar bertanggung perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, premi dibayar oleh perusahaan asuransi dan reasuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada pemotongan PPh pasal 26, yaitu ada 5. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Ada pula syarat terutang penyetoran dan pelaporan. Yang pertama, PPh pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takvim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang kedua, pemotong PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ada pula tarif PPh pasal 26
Yang pertama, tarif PPh 26 terbaru sebesar 10% dari jumlah bruto. Tarif PPh 26 terbaru sebesar 10% dari jumlah bruto yang dikenakan atas yang pertama dividen, yang kedua bunga, atau termasuk premium diskonto insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman. Yang ketiga, royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset atau harta. Yang keempat, imbalan atau insentif terkait jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swab dan transaksi lindung lainnya. Yang kedelapan, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Ada juga tarif PPh 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan. Neto tarif PPh 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang pertama, penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah untuk setiap jenis transaksi berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil dan motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini untuk penjualan harta dengan jumlah presentasi sebesar 25% dari harga jual. Yang kedua, premi asuransi. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Ada juga besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 0% dari jumlah premi yang dibayarkan atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Yang kedua, ada 10% dari jumlah premi yang dibayarkan atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Yang ketiga, 5% dari jumlah premi yang dibayarkan atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Yang ketiga, pengalihan atau penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini 25% dari hasil jual. Tarif PPh 26 sebesar 20% dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini ada antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BOT didirikan di Indonesia. Tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%. Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak dengan Indonesia yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda. Perkenalkan, nama saya Nur Ashifah. Saya akan melanjutkan penjelasan Diana tentang PPh pasal 26. Yang selanjutnya ada pengecualian pajak. Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sudah dikurang pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat: A. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang C. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersial. Selanjutnya, studi kasus. PT Perdana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, perusahaan membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana sebesar. Jawabannya,
Karena tarif PPh 26 atau besaran PPh 26 untuk penghasilan bruto royalti adalah 20%, maka perhitungannya adalah PPh 26 sama dengan tarif PPh dikali penghasilan bruto. 20% dikali 100 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jadi PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, kesimpulan. Pajak penghasilan PPh pasal 26 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari sumber yang berasal dari Indonesia. Dengan tarif umum sebesar 20%, PPh ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa WPLN memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Meskipun tarif tersebut dapat bervariasi berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi internasional agar dapat menarik investasi asing sambil tetap menjaga kepentingan ekonomi nasional. Terakhir, saran untuk PPh pasal 26. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi PPh pasal 26, beberapa langkah perlu diambil. Yang pertama, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan PPh pasal 26 kepada WPLN dan pihak-pihak terkait, sehingga mereka memahami dengan jelas kewajiban perpajakan mereka. Kedua, penting untuk mendorong kepatuhan pemotongan dan pelaporan pajak oleh pihak yang membayar penghasilan kepada WPLN agar proses pemotongan pajak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Ketiga, pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran terkait pemotongan dan penyetoran PPh pasal 26 juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang ada dan untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara. Dengan langkah-langkah ini diharapkan PPh pasal 26 dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.